Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid darin amin ya rabbal alamin. Kita teruskan kemarin tentang masalah anggota badan yang harus kita jaga. Pertama kemarin diterangkan tentang masalah mata, kemudian yang kedua yaitu telinga. Kita teruskan. Fa idza asghaita mongko nalikane nenglengake sira biha kelawan al udhun ila syai'in maring suwiji-wiji, ketika kita serius mendengarkan dengan telinga kita pada sesuatu minal makarihi saking pira-pira perkara kang den sengiti atau pira-pira perkara kang den makruhake yang tidak baik, soro mongko dadi apa ma barang kang ana apa ma ana iku laka manfaat kanggo sira, dadi iku alaika melarati ngatasi sira. Jadi ketika kita itu mendengarkan serius pada sesuatu yang sebenarnya tidak baik, sesuatu itu sebenarnya sesuatu yang dibenci, maka sesuatu yang tadinya bermanfaat untuk kita, maka menjadi sesuatu yang madorot untuk kita. Telinga kita itu manfaat sekali, tapi karena digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, mendengarkan sesuatu yang makarih, maka menjadi sesuatu yang madorot. Wangkola balan malik menjadi terbalik. Pangkola balan malik apa ma barang kana kang ono poma ono iku sababa fauzika, jadi sebabe kabegjan sira. Ketika seperti itu, kemudian sesuatu yang menjadi sebab bisa bahagianya kita itu malah berubah sababa halakika hale dadi sebabe rusak ira. Berbalik, yang tadinya sesuatu menjadi penyebab kebahagiaan kita malah berubah menjadi penyebab kecelakaan kita, karena digunakan sesuatu yang tadinya harus dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik malah menjadi sesuatu yang tidak baik. Maksudnya telinga kita harusnya mendengarkan sesuatu yang baik, tapi kemudian didengarkan serius mendengarkan dengan sesuatu yang bagian yang makarih, sesuatu yang tidak disenangi, yang harusnya dijauhi. Wa hadza utawi kiku soro makana laka alika wa qalba makana sababa fauzika sababa halakika iku ghayatul khusrani katoke kapitunan, dan itu adalah kerugian yang kerugian total itu. Nah, diberi telinga untuk sesuatu yang bermanfaat malah menjadi kerugian karena tidak bisa memanfaatkan untuk sesuatu yang baik. Wala tadunnu lan ora nyono lan aja nyono sira. Lan aja nyono sira, jangan kau sangka annal itsma sak temene dosa. Sesungguhnya dosa iku yahtasu tertentu bihi kelawan itsmu sapa qailu wong kang ngucap. Dunal mustami itu tuh wong kang ngrungokake. Jangan dikira bahwa dosa itu tertentu hanya untuk yang mengatakan saja. Yang mendengarkan itu tidak kecipratan dosa, tidak. Dua-duanya, baik yang mengucapkan maupun yang mendengarkan. Saya nggak ikut ngomong-ngomongkan, cuma hanya menjadi pendengar setia, ya sama saja. Fafil khabari maka itu yang dalam keterangan hadis. Fafil khabari maka yang dalam salah satu hadis annal mustami'u tawi dawuh annal mustami'a sak temene wong kang ngrungokake iku syariqul qaili ngancani wong kang ngucapake. Wa huwa utawi mustami iku ahadul mukhtabaini salah sijine wong kang sani loro. Jadi mustami, orang yang mendengarkan itu ya sudah menjadi bagian daripada mukhtab, bagian daripada orang yang ghibah.
Jadi ketika ada orang hibah itu baik yang mengucapkan maupun yang mendengarkan itu sama saja. Tidak kok berarti saya hanya nguping, nggak ikut ngomong-ngomongkan, nggak, sama itu. Titik, selesai untuk masalah anggota badan telinga. Wa ammal lisanu, selanjutnya. Wa ammal lisanu anapun utawi lisan. Anapun utawi lisan. Iku fa innama khuliq angin pestine den dadekake apa lisan. Laka kaduwe sira, laka ya kaduwe sira. Sesungguhnya lisan dijadikan untuk kita. Litaktsura drapon ngakehake sapa sira bihi kelawan lisan supaya kita bisa memperbanyak dengan lisan itu zikrallahi ta'ala ing zikir ing Allah ta'ala wa tilawata kitabihi lan ing maca kitab Allah ta'ala. Kita diberikan lisan diciptakan oleh Allah untuk kita itu supaya kita bisa memperbanyak untuk zikir kepada Allah dan membaca kitab Allah untuk tadarus. Wa tarasyudulan amri pituduh atau aweh pituduh bihi sapa wong bihi kelawan lisan khalqallahi ta'ala ing makhluk Allah ta'ala ila tariqihi maring dalane Allah ta'ala dan memberikan petunjuk dengan lisan tersebut kepada orang lain supaya bisa mengikuti jalan Allah. Dan ketika ada orang salah, fungsi lisan kita untuk memberitahu bahwa itu salah. Nah, untuk diberikan diberikan petunjuk pada orang yang salah tersebut untuk bisa kembali ke jalan Allah. Wa tadharolan mertelaake sapa sira bi kelawan lisan ma ing barang fi dhamirika ing dalam batin ati ira. Ditakdura wa tarsyuda ya wa khalqallah wa tadhharu, betul tanasab. Wa tadhharu lan mertelaake sapa sira bihi kelawan lisan ma ing barang fi dhamirika ing dalam batin ati ira. Min hajati dinika saking pira-pira kebutuhan agama sira. Wa dunyaka lan dunya sira. Jadi dengan lisan itu kita bisa memberikan petunjuk, memberi petunjuk pada lain untuk kembali ke jalan Allah, atau bisa juga kita menjelaskan apa yang ada dalam hati kita dari kebutuhan-kebutuhan agama, kebutuhan-kebutuhan dunia, kita utarakan menggunakan lisan. Ini fungsi lisan. Faidas takmal tahu mengkonalikane menggunakan sapa sira ing lisan fi ghairi ma ing dalam liyane barang, di dalam selain barang khuliqa kang den dadekake apa lisan lahu kronoma faqad kafarta mongko teman-teman ngangasi sira nikmatallahi taala ing nikmati Allah taala fihi dalam lisan. Dan ketika kita menggunakan lisan dalam sesuatu yang tidak sesuai untuk diperuntukannya, diciptakannya lisan tidak sesuai untuk itu, maka berarti kita sudah kufur nikmat, mengkufuri nikmatnya lisan. Kita sudah jauh dari bentuk syukur karena ternyata lisan itu diciptakan untuk berzikir, untuk membaca kitab Allah, untuk memberikan petunjuk pada orang lain, untuk mengutarakan kebutuhan-kebutuhan hajat agama ataupun dunia, tapi kemudian digunakan pada selain itu, digunakan pada selain hal-hal yang bermanfaat itu, berarti sudah bentuk daripada kufur nikmat, mengkufuri nikmatnya lisan. Wa huwa utawi lisan iku aglabu a'dhaika luwih ngalahakene pira-pira anggota badan ira alaika ing atase sira. Dan lisan itu ternyata anggota badan yang paling berbahaya, bahasanya seperti itu. Wa ala sa'iril khalqi lan ing atase sekalian pira-pira makhluk. Jadi anggota badan yang sangat sulit dikendalikan. Kita bisa terkalahkan oleh lisan. Kita kan sangat sulit mencegah diri kita untuk tidak berkomentar, untuk tidak, ya sekarang lisan tidak hanya untuk tidak hanya apa yang kita ucapkan saja. Kadang-kadang apa yang kita
buah daripada apa yang kita tulis itu juga sama. Itu adalah sesuatu yang kategorinya juga masuk dalam kategori ucapan. Cuma bentuknya saja ekspresinya lewat tulisan. Karena zamannya sekarang zaman medsos. Maka apa yang kita tulis, saya nggak mengucapkan itu hanya tulisan, ya sama saja. Tulisan itu kan buah daripada apa yang ada dalam pikiran, ungkapan dalam pikiran atau dalam domir tadi disampaikan itu bisa digunakan ekspresinya menggunakan lisan, bisa juga dengan tulisan karena tidak bisa face to face berhadapan, maka dengan tulisan. Makanya sama. Wala yakubba lan ojo nganti jungkelake, lan orang jungkelake apa? Lan orang jungkelake annasa ing menungso finnari ing dalam neraka ala manakhirihim ing atase pira-pira bolongan irungen nas apa illa haso itu alsinatihim angin pira-pira barang kang den hasilake pira-pira lisan. Jadi manusia itu banyak yang terjerumus ke neraka karena sebab dari apa yang dihasilkan oleh lisan. Maksudnya dari ucapan-ucapan. Memang ya Allah, ucapan itu ya luar biasa. Kita ucapkan ucapannya sama. Maksudnya sama-sama mengeluarkan energi suara ucapan. Ketika ucapan itu adalah zikir, ketika ucapan itu adalah tadarrus, membacakan ayat-ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini energi suara keluar. Kemudian juga orang itu tak begini-begini, ini begini-begini. Ini juga sama energi suaranya keluar. Tapi yang satu itu adalah manfaat karena sesuai dengan peruntukannya diciptakannya lisan, yang satu adalah madharat karena tidak sesuai dengan diperuntukannya diciptakannya lisan. Jadi ya harus pandai-pandainya kita untuk menggunakan nikmat itu. Fastadhir mongko ngalahno sira alaihi ing atase lisan bi ghayati quwwatika kelawan katoge kekuatan sira hatta la yakub buka sehingga orang jungkelake apa lisan ing sira fi qa'ri jahannama ing dalam telenge neraka jahanam. Maka kita berusaha mengalahkan lisan kita, maunya kita berusaha mengendalikan lisan kita sekuat diri kita supaya jangan sampai lisan kita itu justru menjerumuskan, justru kemudian menjatuhkan kita ke neraka jahanam. Karena orang masuk neraka jahanam itu juga karena lisan, tapi orang bisa mendapatkan kenikmatan surga firdaus, surga iliyin itu juga bisa dengan lisan. Maka lisan kita memang harus benar-benar dijaga, terkendali. Maka dulu pernah satu saat Sayyidina Abu Bakar itu saya mengatakan hadza ma aurodanil mawarida, sambil menunjuk ke lisan ini, hadza ma aurodanil mawarida, ini yang bisa menyampaikan saya kepada apa yang saya tuju. Kalau tujuan ini adalah tujuannya surga, ya bisa menggunakan ini. Ada ma'aurodani ma'al mawarida. Itu sambil menunjuk lisan dulu. Dalam sebuah kisahnya sahabat Abu Bakar sampai seperti itu. Bahkan ada satu keterangan lagi satu sahabat itu sampai menaleni lisannya, lidahnya supaya benar-benar terkendali. Karena kadang-kadang lidah itu ya kata peribahasa lidah tak bertulang. Saking tidak bertulangnya itu bisa bersilat lidah sehingga sangat lincah, sehingga bahkan barang hak bisa menjadi batil dan barang batil kelihatan seolah-olah kayak hak karena permainan lisan. Ya. Allah mudah-mudahan bisa untuk menjaga lisan kita.
Fafil khabari mongko iku ing dalam fafil khabari mongko ing dalam salah siji hadis annar rajula utawi dawuh annar rajula. Dalam sebelah hadis ada hadis ini. Annar rajula sak temene wong lanang, sungguhnya seorang laki, iku layatakallama yaktine ngucap sapa ar-rajul bil kalimati kelawan kalimat. Ada orang yang berkata mengucapkan suatu dengan sebuah kalimat. Liyadhaka drapon guyu atau drapon guyu ake liudhika drapon guyu ake sapa rajul biha kelawan kalimat ashabahu ing pira-pira kancane rajul. Dia mengucapkan satu kalimat supaya teman-temannya itu bisa tertawa. Bahasanya apa ya? Ya melawak lah, melawak. Wayahwi mongko jegur sapa rajul biha kelawan kalimat fi qa'ri jahannam ing dalem telenge neraka jahanam sab'ina ing dalem 70 apane harifan taune dengan ucapan, mungkin ucapan itu ucapan bohong untuk supaya temannya itu bisa tertawa dengan ucapan tersebut, akibatnya jerumus masuk ke neraka jahanam sampai 70 tahun. Dalam sebuah kabar ada seperti itu. Waruwiyalan dan riwayatake apa annahu sak temene kelakuan. Diriwayatkan dalam sebuah keterangan iku kutila den pateni sapa syahidun wong kang mati syahid fil ma'rikati dalam peperangan, terbunuh orang yang mati syahid dalam satu peperangan. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing atase zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi ada orang terbunuh mati syahid dalam satu peperangan. Faqala mengucap sapa qailun wong kang ngucap, ada yang berkomentar melihat temannya terbunuh mati syahid, komentarnya hani'an lahu bil jannah. Hani'an, bagus banget sapalahu syahid bil jannati kelawan swarga. Wah, enak ini. Hani'an, enak banget, bisa dimaknai seperti itu. Lahu kata syahid bil jannati kelawan swarga. Ada yang berkomentar seperti itu. Hani'an lahu bil jannah. Enak ini, swarga ini, jelas ya. Karena syahid mati di dalam peperangan, ya otomatis temannya berkomentar, wah, enak ini, dia udah masuk surga. Hani'an lahu bil jannah. Lama kau nganti kau sebuah Nabi juga jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Nabi menimbali dengan sabdanya, wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'nihi wa yukhalu fi bima la yughnihi. Wa ma utawi apa iku yudrika meruhake apa ma ing sira. Apa kamu tahu gitu. Lahu menawa syahid, orang yang meninggal itu iku kana ana sapa syahid ana iku yatakallamu guneman sapa syahid fi ma'in dalam barang la yaknihi kang ora manfaati apa ma ing syahid. Apa kamu tahu? Ya siapa tahu dia mengutakan sesuatu yang sebenarnya nggak bermanfaat untuk dirinya. Wa yaqalulan bakhil sapa syahid bima kelawan barang la yughnihi kang ora nyugihake apa ma ing syahid. Dan dia pernah membakhil atau bakhil dari sesuatu yang sebenarnya dia tidak butuhkan. Dia tidak butuh, tapi kemudian tidak diberikan pada orang lain. Sementara orang lain ada yang butuh. Ini kan masalah juga ya. Ya Allah. Sampai seperti itu diingatkannya oleh Rasul dalam sebuah keterangan hadis ini. Imam Ghazali sampai menyampaikan ketika ada orang perang mati syahid, kemudian temannya ada yang berkomentar hani'an lahu bil jannah, enak sekali dia sudah masuk surga. Tapi Nabi menimbalinya wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni. Ini maksudnya bukan kok kemudian Nabi memberikan untuk pesimis, untuk tidak. Maksudnya yang kita ambil pelajarannya itu harus berhati-hati dengan lisan kita. Sampai orang yang sudah mati syahid pun seperti itu, Nabi sampai sempat mengingatkan, jangan-jangan la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'nihi. Jangan-jangan dia justru pernah mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak bermanfaat, atau dia pernah
bakhil terhadap sesuatu sebenarnya dia tidak butuh. Dia nggak butuh tidak apa, tapi ketika diminta nggak mau dia kasih. Padahal butuh aja enggak. Ini sampai seperti itu Nabi mengingatkannya. Padahal secara zahir dia mati dalam peperangan. Bagaimana dengan kita yang kadang-kadang Allah alam, mudah-mudahan husnul khotimah. Fahfad mongko ngrekso sira lisanaka ing lisanira. Maka jaga lisan kita. Benar dijaga sekuat-kuatnya. Lisan kita, mulut kita. Kalau dalam bahasa paribahasa apa ya? Mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu. Pokoknya bisa menerkam, bisa pokoknya ya mungkin mulut ini standar, termasuk bisa untuk standar. Fahfad mongko ngrekso sira lisanaka ing lisanira. Reksa min thamaniyatin saking perkara 8. Jaga lisan kita dari 8 hal. 8 perkara. Al-awalu itu awal. Pertama, al-kadibu. Al-awal kawali ko al-kadibu. Jaga dari bohong. Al-awal itu kawali ko al-kadibu goroh. Bohong. Fakhfad mongko ngrekso sira. Maka jagalah. Minhu saking al-kadib. Lisanaka ing lisanira. Jaga dari berbohong, lisan kita jaga dari berbohong. Fil jiddi dalam tingkah temen, ohnya dalam kondisi serius, kondisi real, wal hazlilan ing dalam tingkah guyon, baik temen, baik benar ataupun kondisi guyon, kondisi bercanda, jangan sampai berbohong. Wala tu'awid lan ojo ngacatake sira, jangan sampai membiasakan lisanaka ing lisanira kepada lisan kita al kadiba ing goroh, hazlan ing dalam tingkah guyon. Jangan sampai membiasakan lisan kita untuk berbohong dalam kondisi bercanda. Fayatada'a mongko narik apa lisan ilal di fayatada'a mongko narik apa lisan ing al-kidbi atau narik apa al-kidbu ilal jiddi maring goroh ing dalam tingkah teman. Jangan sampai kita membiasakan diri untuk berbohong pada saat bercanda. Nanti yang seperti itu tuh akan menarik kebohongan ketika pada kondisi serius gitu. Nanti bohong juga nantinya seperti itu, akan terbiasa bohong. Wal kadibu utawi goroh bohong iku min ummahatil kabairi, saking pira-pira pokok asale pira-pira dosa gede. Jadi bohong itu ternyata induk dari beberapa dosa besar. Summa innaka mengkono li sak temene sira iku idza urifta mongko nalikane den weruhi sapa sira dikenal ya, kita dikenal diberi sapa sira bidzalika kelawan ngono kidbu. Dan kalau kita sampai sudah terkenal dengan kebohongannya, sakotot mongko gugur apa adalatuka, sifat keadilan sira. Maka ya gugur. Kita sudah, kalau orang sudah terkenal dengan kebohongannya, maka gugur, bisa menjadi saksi karena sifat adalahnya, sifat adilnya sudah gugur, nggak ada. Wathiqatu lan gugur apa pinercayan, kepercayaan orang hilang. Kalau udah seperti itu nggak bisa jadi saksi nanti. Saksi nikah nggak sah. Apa saksi nikah diantaranya harus adil, tapi kemudian sifat adilnya hilang karena sudah terkenal dengan kebohongannya, dan kebohongan itu biasanya akan berusaha ditutupi dengan kebohongan yang lain. Summa innaka idza urifta lain kenal sapa sira bidal kakit pusakatot monggo gugur apa adalatuka sifat adil ira wathiqatulan gugur apa pinercayan biqaulika
kelawan ucapan ira. Wa tasdarika lan ngino ing sira apal ayunu bira-bira mripat pandangan orang jadi akan meremehkan. Wa tahtaqiruka lan ngino apa ayun ing sira. Ngino apa ayun ing sira. Nanti pandangan orang akan hina. Karena apa? Karena ada kebiasaan berbohong. Wa idza aratta mongko nalikane ngarepake sira anta'rifa ing yen to ngerti sira mubhal kadibi ing jembere kebohongan. Ketika kita kepengen tahu seberapa jeleknya kebohongan min nafsika saking awak sira dari diri kita sendiri, pandur mongko angen-angen sira. Bagaimana kita ngerti dengan jeleknya kebohongan dari diri kita? Pandur mangga angen-angen sira. Ila kadibi ghairika maring goroe liyane sira kepada, maka kita harus mengangan-angan, kita bayangkan bohongnya orang lain kepada kita. Ila kadibi ghairika maring goroe liyane ira. Wa ila nafroti nafsika lan maring sengite atau melayune ati ira anhu saking ghairika. Wastihqarika lan oleh ngino sira li sahibihi maring wong kang duweni kadhib. Wastiqbahika lan oleh milang jember sira lahu maring sahib. Maksudnya kita mengangan-angan pada ketika seberapa jeleknya kebohongan dari diri kita. Kita angan-angan, kita muhasabah, kita bayangkan ketika kita dibohongi oleh orang lain atau menjauhnya kita terhadap orang yang membohongi kita. Wah, males kamu bohong lah, enggak, kamu tukang bohong dan sebagainya. Sama seperti itu. Wakadali kalang kaya mengono mazkur fa'al mongko ngelakoni sira fi jami' uyubi nafsika ing dalem sekabiane pira-pira cacate awak sira. Begitu juga seperti engkau lari atau menganggap hina atau menganggap tidak baiknya temanmu yang suka berbohong itu, ya kamu lakukan juga untuk diri kamu sendiri juga seperti itu ketika berbohong. Fa innaka monggo sak temene sira iku la tadri orang ngerti sira qubha uyubika ing jembere pira-pira cacat ira. Kita nggak tahu seberapa jeleknya cacat diri kita min nafsika saking awak sira. Kita seberapa jeleknya aib diri kita nggak tahu. Bal min ghairika balik ngerti sira saking liyane awak sira. Ya tahu dari orang lain. Jelas. Jadi, fama mangko utawi barang istaqbah tahu kang milang jember sapa sira min ghairika saking liyane awak sira. Yastaqbihuhu mongko milang jember ing ma sapa ghairuka liyane ira mingka saking sira la mahalatan hale mesti. Ketika sesuatu kamu anggap itu jelek, kamu anggap itu sesuatu yang tidak baik, kamu anggap itu adalah sesuatu yang nggak baik sekali dari temanmu atau dari orang lain, maka itu pun akan dianggap jelek ketika itu lahir atau itu muncul dari diri kamu sendiri. Itu secara pasti ya seperti itu, jelas. Wala tardo mangko aja ridho sapa sira li nafsika maring awak sira dalika mungkono-mungkono madkur minal ma'asi. Maka jangan kita mau untuk seperti itu. Jangan kita mau diri kita sampai terjerumus ke sana. Kalau kita ada teman kita yang membohong aja kita jadi nggak suka, jadi nggak seneng. Ya jangan mau diri kita tidak disenangi orang lain gara-gara dengan kebohongan-kebohongan itu. Allah, ini untuk mengendalikan mengendalikan mulut kita, mengendalikan lisan kita. Itu memang sesuatu yang butuh benar-benar sekuat tenaga. Tadi disampaikan bighayati kuwatika. Tadi Imam Ghazali sampai menyampaikan semampu kekuatan kita kalahkan, kita kendalikan mulut kita sendiri.
sekuat kekuatan kita, semampu kekuatan kita. Makanya kalau memang berbicara itu baik, diam itu lebih baik. Begitu, sampai ada yang sampai seperti itu. Karena apa? Karena berbicara itu dianggap baik pun kadang itu tidak sesuai, maka diam bisa menjadi lebih baik. Kecuali berbahasa yang wajib. Kalau contohnya untuk mengingatkan orang yang mungkin hampir kecelakaan atau hampir terjatuh ke jurang, lah itu satu pembicaraan yang wajib untuk indar, untuk memberitahu, untuk menakut-nakuti dan sebagainya. Dalam kondisi-kondisi tertentu itu ada yang berbicara itu mungkin dianggap baik, ada diam itu bisa menjadi lebih baik. Sampai ada yang sampai seperti itu. Al-Thani wallahu a'lam bishawab. Ada 8 hal yang harus kita jauhi dari lisan. Yang pertama tadi al-kidbu. Nah, yang kedua wallahu a'lam bishawab. Al-khalbu. Mungkin seperti itu untuk pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa benar-benar memberikan apa ya, manfaat untuk kita. Kita benar-benar diingatkan sekali oleh Imam Al-Ghazali melalui kitab Bidayatul Hidayah ini untuk bisa lebih bijak, bisa lebih benar-benar berhati-hati dengan anggota badan kita, terutama lisan. Ada tadi sudah, telinga sudah, masuk pembahasan lisan ini yang begitu, karena memang ini anggota badan yang paling sulit untuk dikendalikan. Karena ya lisan itu ya memang bisa, orang buta kalau masih bisa ngomong bisa terjadi suatu hal, tapi kalau omongan ini, makanya orang bisu Allah alam itu udah mungkin nggak punya maksiat lisan. Ada seorang sahabat yang meminta kepada Allah ketika Nabi wafat itu, ya Allah butakan saja mataku karena saya bisa melihat pun percuma karena kekasihku sudah nggak ada, sampai seperti itu. Tapi untuk lisan enggak, karena memang itu adalah hal yang digunakan untuk berzikir kepada Allah, karena ucapan kepada Allah. Mungkin seperti itu. Kita tutup, mudah-mudahan bisa menjadikan pemahaman untuk diri kita dan kita bersama-sama belajar, diingatkan oleh Imam Al-Ghazali melalui Bidayatul Hidayah ini. Mudah-mudahan perilaku kita semakin ke depan bisa semakin baik. Kita tutup bersama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rahim Maliki Iyyaka nasta'in Asyaratul mustaqim Asyaratul ladzina an'amta 'alaihim. Ya, terima kasih untuk kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.